Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada pagi yang cerah di Riyadh, Mbah Rontek tiba dengan membawa bekal sederhana dan niat tulus untuk menunaikan ibadah haji, sambil menjaga tradisi budaya Jawa yang telah diwariskannya sejak lama. Ketika melangkah ke Masjidil Haram, mata warga tertuju padanya yang berpakaian tradisional namun rapi, mencerminkan perpaduan antara keimanan dan budaya lokal. Alhamdulillah, akhirnya tiba juga di tanah suci ini, ujar Mbah Rontek sambil mengangkat tangan memuji Allah. Di antara kerumunan jamaah, seorang pedagang lokal memperhatikan ketenangan dan kesabaran Mbah Rontek, menimbulkan rasa penasaran. Mbah Rontek pun mulai berinteraksi dengan jamaah lain, berbagi cerita tentang perjalanan spiritualnya dan pentingnya menjaga identitas budaya. Sore harinya, ia mengunjungi pasar tradisional, di mana aroma rempah-rempah dan keramaian pasar menambah kehangatan suasana. "Bapak, bisa saya bantu membawa barang?" tawar seorang penjual dengan senyum ramah, namun Mbah Rontek hanya tersenyum dan menolak dengan sopan. Malam harinya, saat berdoa di masjid, seorang saksi mata melihatnya melakukan gerakan yang dianggap aneh oleh sebagian orang. Apakah benar dia menggunakan ilmu sihir? Lihat saja bagaimana dia selalu selamat dari setiap bahaya, bisik seorang warga dari jauh. Isu mulai menyebar, menimbulkan kegelisahan di antara warga Riyadh yang belum mengenal lebih dekat tentang Mbah Rontek. Pagi berikutnya di masjid yang sama, seorang pengunjung melihat Mbah Rontek tetap berdiri tegak ketika pilar kayu tiba-tiba runtuh di depannya. "Lihatlah, dia tidak terluka sedikit pun. Ini pasti bukan kebetulan," ujar pengunjung tersebut kepada teman-temannya dengan nada curiga. Kabar tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Riyadh, menarik perhatian para pejabat setempat. Masyarakat mulai berkumpul, membicarakan kemungkinan bahwa Mbah Rontek memiliki kekuatan mistis yang tidak biasa. Seorang tetua pasar, yang dihormati oleh warga, mengajak diskusi tentang sifat sebenarnya dari kejadian tersebut. "Mungkin ini adalah ujian dari Allah atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar keajaiban," katanya sambil merenung. Sementara itu, para penguasa lokal mulai memonitor aktivitas Mbah Rontek dengan lebih ketat, mengawasinya setiap gerakan. Mbah Rontek, yang selalu tenang, tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian dan kecurigaan. Di balik ketenangannya, ia terus berdoa dan memohon petunjuk agar dapat melewati ujian ini dengan baik. Ketidakpastian mulai menyelimuti Riyadh, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehadiran Mbah Rontek. Suatu malam, seorang pedagang lokal yang dikenal jujur menyaksikan Mbah Rontek melakukan ritual yang tidak biasa di pasar. "Saya melihatnya mengucapkan doa yang aneh dan menggunakan benda-benda yang tidak saya kenal," lapor pedagang tersebut kepada aparat keamanan. Kejadian itu menjadi bukti pertama yang diajukan oleh pihak berwenang untuk menuduh Mbah Rontek menggunakan ilmu hitam. Para hakim lokal kemudian memutuskan untuk membuka penyelidikan resmi terhadap aktivitas Mbah Rontek di Riyadh. "Kami harus memastikan apakah ada unsur syirik atau sihir dalam tindakan beliau," ujar salah satu hakim dengan tegas. Warga yang mendengar berita ini semakin percaya bahwa Mbah Rontek adalah ancaman bagi keamanan dan ketertiban. Mbah Rontek sendiri merasa bingung dan sedih karena tuduhan yang dilayangkan padanya tanpa bukti kuat. "Saya hanya seorang hamba Allah yang berusaha menjaga iman dan budaya. Saya tidak tahu apa yang kalian maksud," jawabnya dengan tenang saat diinterogasi. Namun, kata-katanya tidak mampu meredakan keraguan para hakim yang semakin tegas dalam menyelidiki kasus ini. Tekanan mulai meningkat, menandakan bahwa konflik ini akan membawa dampak besar bagi semua pihak yang terlibat. Malam itu, petugas keamanan tiba-tiba datang ke tempat Mbah Rontek sedang berdoa sendirian di bukit kecil dekat masjid. "Anda ditangkap atas tuduhan penggunaan ilmu hitam dan mengganggu ketertiban umum," ujar petugas dengan suara keras.
Warga yang melihat penangkapan tersebut menyaksikan dengan campuran rasa takut dan kecurigaan. Akhirnya, mereka menangkapnya. Semoga dia mendapatkan pelajaran yang layak. Komentar salah satu warga sambil menggelengkan kepala. Mbah Rontek dibawa dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan meski dihadapkan pada situasi yang menakutkan. Di dalam penjara, dia tetap teguh dalam iman dan tidak pernah mengeluh, selalu mengingatkan dirinya bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Kabar penangkapannya segera menyebar, membuat banyak warga berkumpul untuk menyaksikan proses hukum yang sedang berlangsung. Apakah benar dia seorang dukun? Ataukah ini hanya salah paham belaka? Tanya seorang wanita kepada temannya dengan nada ragu. Suasana semakin tegang di antara masyarakat, antara yang percaya dan yang meragukan niat sebenarnya Mbah Rontek. Meskipun ditangkap, Mbah Rontek tetap melanjutkan ibadah dan doa, berharap bahwa Allah akan memberikan keadilan. Pada hari pengadilan pertama, hakim memulai sidang dengan menegaskan tuduhan terhadap Mbah Rontek menggunakan ilmu hitam. Berdasarkan kesaksian warga dan bukti-bukti yang ada, kami menuduh Anda telah melakukan praktik sihir yang bertentangan dengan syariat, ujar hakim dengan serius. Mbah Rontek berdiri dengan tenang, menjawab tuduhan tersebut dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan keesaan Allah. Alhamdulillah, saya hanya seorang hamba yang taat beribadah dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Kebal luka adalah karunia-Nya, jawabnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Beberapa saksi dari pihak pendukung hakim memberikan kesaksian bahwa mereka pernah melihat Mbah Rontek melakukan hal-hal yang tidak biasa. Saya pernah melihatnya melakukan ritual malam yang aneh. Saya rasa dia tidak biasa dengan ajaran Islam yang benar, ujar salah satu saksi. Mbah Rontek kemudian membantah semua tuduhan tersebut dengan menjelaskan bahwa segala kemampuannya adalah dari Allah semata. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika ada yang tidak pantas, pasti Dia akan membimbing kami menuju yang benar, tambahnya dengan penuh pengharapan. Para hakim dan warga yang hadir di pengadilan mulai saling bertukar pandang, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Sidang pun ditunda untuk memberikan waktu kepada hakim untuk mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang telah disampaikan. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, hakim memutuskan untuk menghukum Mbah Rontek dengan rajam sebagai bentuk pembalasan atas tuduhan sihir. Sebagai bentuk teguran dan untuk mencegah penyebaran ilmu hitam, kami memerintahkan agar Anda dirajam, ujar hakim dengan tegas. Masyarakat berkumpul di alun-alun pengadilan, menyaksikan proses hukuman dengan rasa penasaran dan ketakutan. Para algojo mempersiapkan batu-batu kecil yang akan dilemparkan kepada Mbah Rontek sebagai bagian dari hukuman. Dengan nama Allah, semoga hukuman ini menjadi pelajaran bagi Anda dan orang lain, kata salah satu algojo sebelum memulai rajaman. Mbah Rontek tetap tenang, mengangkat tangannya untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Batu-batu kecil dilemparkan dengan harapan dapat mengenai tubuhnya, namun yang terjadi justru batu-batu tersebut pecah sebelum mencapai target. Aduh, mengapa batu-batu ini tidak berhasil? Ujar salah satu algojo dengan heran, sementara penonton mulai berbisik bingung. Masyarakat mulai mempertanyakan keadilan hukuman tersebut, melihat bahwa rajaman pertama gagal total. Hakim yang menyaksikan kejadian itu merasa bingung dan mulai meragukan keputusan awalnya. Setelah rajam pertama yang gagal, kerumunan warga mulai berbisik tentang kemungkinan adanya kekuatan gaib yang melindungi Mbah Rontek. Mungkin ini benar-benar ilmu rawa Rontek dari Jawa kuno yang pernah diceritakan oleh para musafir, bisik salah satu warga kepada yang lain. Pembicaraan ini semakin membuat suasana menjadi panas, memicu perdebatan antara yang mendukung hukuman dan yang meragukan. Beberapa warga mulai mempromosikan legenda tentang Rawa Rontek, seorang dukun Jawa yang memiliki kekuatan supranatural. Jika itu benar, berarti Mbah Rontek bukan hanya seorang dukun, tapi juga seorang wali Allah, ujar seorang pria dengan nada penuh keyakinan. Hakim yang mendengar bisikan tersebut merasa tertekan, bingung antara keyakinan hukum dan kemungkinan adanya keajaiban. Kita harus mencari bukti lebih lanjut sebelum mengambil keputusan yang lebih keras,
saran salah satu hakim kepada rekan-rekannya. Namun, mayoritas hakim tetap keras kepala, bertekad untuk melanjutkan hukuman meski menghadapi keraguan. Masyarakat pun terbelah, antara yang mendukung Mbah Rontek sebagai seorang wali dan yang menganggapnya ancaman. Kehebohan ini menambah kompleksitas kasus, membuatnya semakin sulit untuk diselesaikan dengan damai. Meskipun rajam pertama gagal, para hakim tetap bertekad untuk melanjutkan hukuman dengan menggunakan batu yang lebih besar. Kita harus menunjukkan bahwa hukum ini tidak main-main dan berlandaskan pada keadilan, ujar salah satu hakim kepada para algojo. Batu yang lebih besar dipersiapkan dengan hati-hati, diharapkan kali ini dapat menghantam tubuh Mbah Rontek. Masyarakat kembali berkumpul, menyaksikan rajaman kedua dengan antisipasi dan kecemasan yang tinggi. Dengan nama Allah, kami melaksanakan hukuman ini sesuai hukum yang berlaku, kata algojo yang memimpin rajaman. Batu dilemparkan dengan kekuatan penuh, namun sekali lagi, batu tersebut pecah menjadi serpihan sebelum mengenai target. Aduh, kenapa batu ini juga hancur? Ini semakin aneh, ujar salah satu algojo dengan ekspresi bingung. Penonton mulai berbisik lebih keras, menyuarakan kecurigaan bahwa ada kekuatan lain yang terlibat. Ini pasti tanda-tanda bahwa Allah melindungi hambanya yang soleh, ujar seorang wanita sambil meneteskan air mata. Para hakim, yang kini mulai merasakan tekanan dari kejadian ini, mulai mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Setelah 2 kali rajaman yang gagal, warga Riyadh semakin yakin bahwa Mbah Rontek adalah seorang wali Allah yang dilindunginya. Tidak mungkin 2 kali gagal seperti ini tanpa campur tangan ilahi, ujar seorang tetua komunitas dengan penuh keyakinan. Para hakim yang melihat kejadian tersebut merasa tertekan dan mulai meragukan motif awal mereka untuk menghukum Mbah Rontek. Beberapa warga mulai mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas langkah selanjutnya dalam kasus ini. Kita harus mencari kebenaran dan memastikan bahwa tidak ada fitnah yang terjadi, kata salah satu warga yang berpengaruh. Sementara itu, Mbah Rontek tetap tenang di penjara, terus berdoa dan memohon petunjuk dari Allah. Suasana di alun-alun pengadilan semakin tegang, dengan banyak warga yang mulai mempertanyakan keadilan sistem hukum setempat. Apakah benar hakim-hakim kita benar-benar bijaksana dalam menegakkan keadilan? Tanya seorang ibu kepada temannya. Intrik politik mulai muncul, dengan beberapa pejabat mencoba mempengaruhi hasil kasus untuk kepentingan pribadi. Konflik ini membawa dampak besar bagi komunitas, memperdalam perpecahan antara yang percaya dan yang meragukan Mbah Rontek. Merasa terpojok dan tidak ingin kalah, para hakim memutuskan untuk melakukan rajam ketiga dengan batu yang sangat besar dan algojo yang lebih kuat. Jika rajaman sebelumnya gagal, kali ini kita akan menggunakan batu yang lebih besar untuk memastikan hukuman ini efektif, ujar hakim dengan tegas. Batu raksasa dipersiapkan dengan cermat, dibawa ke tempat penangkapan Mbah Rontek di alun-alun pengadilan. Masyarakat yang hadir terlihat lebih tegang dan cemas, menyaksikan rajaman ketiga dengan penuh harap dan ketakutan. Dengan nama Allah, kami akan melaksanakan hukuman ini tanpa keraguan, kata algojo yang memimpin proses rajaman. Batu dilemparkan dengan kekuatan maksimal, namun sekali lagi, batu tersebut hancur menjadi pecahan tajam yang menyebar di sekitar. Astaga, ini tidak mungkin terjadi. Batu itu hancur dan melukai penonton, ujar salah satu algojo dengan panik. Beberapa penonton terluka akibat pecahan batu yang terbang, menyebabkan kerusuhan besar di antara warga. Ini adalah bukti bahwa Allah sedang membela Mbah Rontek dan menghukum para hakim yang tidak adil, seru seorang wanita sambil mengusap luka di tangannya. Para hakim yang terlibat dalam rajaman ketiga mulai merasakan azab dari Allah, mengalami penyakit dan kesialan yang tiba-tiba. Kerusuhan yang terjadi setelah rajam ketiga membuat penonton yang terluka marah dan menuntut keadilan bagi Mbah Rontek. Kita harus menggelar pengadilan ulang. Ini jelas-jelas ketidakadilan, teriak salah satu warga sambil menunjuk ke arah hakim yang sedang jatuh sakit. Masyarakat berkumpul di depan pengadilan, menuntut agar kasus ini dibuka kembali dan diselidiki dengan jujur.
Para hakim yang mengalami azab mulai tertekan, merasa bersalah atas keputusan mereka yang keliru. Kami tidak bermaksud untuk menganiaya, mungkin kami telah salah langkah, ujar salah satu hakim yang mulai kehilangan kendali. Warga yang marah menyerbu pengadilan, membongkar peralatan dan mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut. Kami tidak akan tinggal diam sampai keadilan ditegakkan. Kembalilah untuk mendengar kebenaran, seru pemimpin warga dengan suara lantang. Para pejabat tinggi mencoba menenangkan situasi dengan menawarkan diskusi, namun masyarakat tidak mau mendengar. Ketegangan semakin meningkat, dengan ancaman kerusuhan yang bisa memecah belah komunitas lebih jauh. Para hakim yang kena azab merasa takut dan mulai berdoa, berharap agar Allah memberikan jalan keluar dari situasi ini. Dalam kekacauan yang terjadi, seorang ulama setempat mengajukan permohonan untuk menyelidiki lebih dalam latar belakang Mbah Rontek. Kita perlu mengetahui kebenaran sebelum mengambil langkah lebih jauh. Apakah benar dia seorang dukun atau hanya seorang hamba Allah yang soleh? Tanya ulama tersebut kepada para pejabat. Para pejabat setuju untuk memberikan waktu dan sumber daya untuk penyelidikan baru, berharap menemukan bukti yang lebih jelas. Ulama tersebut mulai menelusuri sejarah dan latar belakang Mbah Rontek, menemukan bahwa ia dikenal sebagai seorang alim yang selalu menekankan tawakal kepada Allah. Dia adalah sosok yang selalu mengajarkan kebaikan dan keimanan. Tidak mungkin dia terlibat dalam praktik sihir, ujar ulama tersebut dengan keyakinan tinggi. Penyelidikan mengungkap bahwa Mbah Rontek telah menyumbangkan banyak waktu untuk membantu komunitas, tanpa pernah meminta imbalan. Jika ada kekuatan gaib yang melindungi dia, itu adalah anugerah dari Allah bagi hambanya yang benar, kata ulama tersebut kepada rekan-rekannya. Bukti-bukti baru mulai mengarah pada kebaikan hati dan keimanan Mbah Rontek, mengurangi keraguan para hakim. Warga yang mendengar perkembangan ini mulai meragukan motif awal para hakim dan mempertanyakan apakah mereka benar-benar mencari keadilan. Penyidikan baru ini memberikan harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan Mbah Rontek akan dibebaskan dari semua tuduhan yang tidak berdasar. Di balik penyelidikan baru yang tengah berlangsung, seorang pejabat tinggi mengungkapkan adanya tekanan politik untuk menghukum Mbah Rontek demi menjaga ketenangan warga. Kami diberi instruksi untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat agar tidak menimbulkan keresahan lebih lanjut, ujar pejabat tersebut dengan nada muram. Intrik ini menunjukkan bahwa keputusan awal untuk menghukum Mbah Rontek bukan semata-mata berdasarkan keadilan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik. Ulama yang menyelidiki latar belakang Mbah Rontek merasa prihatin dan memutuskan untuk mengungkap kebenaran kepada publik. Kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa adanya intervensi politik yang merusak, tegas ulama tersebut dalam sebuah pertemuan rahasia. Berita tentang tekanan politik ini mulai bocor ke publik, menambah ketegangan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum setempat. Masyarakat yang merasa dikhianati mulai menuntut transparansi dan kejujuran dari para pejabat. Ini adalah penghinaan terhadap keimanan dan keadilan. Kita harus berdiri bersama untuk menegakkan kebenaran, seru salah satu pemimpin warga. Intrik ini juga membuat para hakim yang terlibat merasa bersalah dan mulai mencari cara untuk memperbaiki kesalahan mereka. Konflik ini membawa dampak besar pada reputasi pejabat dan hakim, mengancam kestabilan sosial di Riyadh. Dalam upaya untuk membersihkan nama Mbah Rontek, seorang saksi mata dari Indonesia datang ke Riyadh untuk memberikan kesaksian yang menentukan. Saya mengenal Mbah Rontek sejak lama. Dia adalah seorang yang taat beribadah dan selalu menolong orang lain tanpa pamrih, ujar saksi tersebut di hadapan pengadilan. Kesaksian ini memberikan perspektif baru bagi warga dan hakim, menunjukkan sisi baik dan keimanan Mbah Rontek yang sebenarnya. Dia pernah menyelamatkan kami dari bahaya saat kami tersesat di hutan. Itu adalah bukti nyata bahwa dia adalah hamba Allah yang soleh, tambah saksi tersebut dengan penuh keyakinan. Para hakim yang mendengar kesaksian ini mulai merasa ragu dengan keputusan awal mereka dan mempertimbangkan ulang kasus tersebut. Jika saksi ini benar, maka kita harus meninjau kembali semua bukti dan argumen yang ada, ujar salah satu hakim dengan serius.
Warga yang hadir di pengadilan merasa lega dan semakin yakin bahwa Mbah Rontek adalah seorang wali Allah yang dilindunginya. Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk melihat kebenaran dan tidak terbawa oleh prasangka, kata seorang wanita kepada temannya dengan senyum haru. Kesaksian penentu ini menjadi titik balik dalam kasus Mbah Rontek, membuka jalan menuju pengadilan ulang yang lebih adil. Masyarakat mulai meragukan motif para hakim dan menyadari bahwa mereka mungkin telah terpengaruh oleh tekanan politik dan prasangka. Setelah kesaksian penentu diberikan, para hakim yang awalnya keras hati mulai mengalami kejadian aneh yang menakutkan. Saya tiba-tiba merasa pusing dan sulit melihat, apakah ini karena stres atau sesuatu yang lain, tanya salah satu hakim sambil menyentuh matanya yang mulai kabur. Hakim lainnya juga mengalami gejala serupa, seperti pembengkakan pada tubuh tanpa sebab yang jelas, menandakan adanya azab dari Allah. Ini adalah hukuman atas ketidakadilan dan penyelewengan hukum yang telah kami lakukan, bisik salah satu hakim yang sedang berbaring sakit. Warga yang menyaksikan kondisi para hakim semakin yakin bahwa Allah sedang menghukum mereka atas tindakan mereka yang tidak adil. Allah Maha Bijaksana dan Adil. Ini adalah bentuk balasan atas kezoliman yang telah kami lakukan, ujar seorang ulama dengan penuh kebijaksanaan. Para hakim yang tersisa merasa takut dan mulai menyadari kesalahan mereka dalam menuduh Mbah Rontek tanpa bukti yang jelas. Kami harus meminta maaf dan memperbaiki kesalahan ini sebelum semuanya semakin buruk, ujar salah satu hakim dengan suara serak. Masyarakat yang melihat penderitaan para hakim merasa bahwa keadilan akhirnya ditegakkan melalui cara yang luar biasa ini. Azab yang menimpa para hakim menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu menang dengan izin Allah. Dengan para hakim yang mengalami azab, amarah warga Riyadh mencapai puncaknya. Mereka menyerbu pengadilan dengan tuntutan pengadilan ulang. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan, teriak pemimpin warga sambil memimpin massa yang marah. Para pejabat tinggi mencoba untuk meredam situasi dengan menawarkan dialog dan mediasi, namun warga tetap tidak puas. Kami merasa dikhianati dan diperlakukan tidak adil. Kami menuntut agar Mbah Rontek dibebaskan dan para hakim yang bersalah dihukum, ujar seorang wanita dengan suara lantang. Kerusuhan mulai terjadi di sekitar pengadilan, dengan kerumunan yang semakin besar dan semakin tidak terkendali. Kita harus menjaga ketenangan dan menyelesaikan ini dengan cara yang baik, kata seorang pejabat kepada para pengikutnya, namun suaranya tenggelam oleh keributan. Masyarakat yang merasa dirugikan mulai melakukan aksi solidaritas, mengadakan sholat berjamaah di alun-alun sebagai bentuk dukungan kepada Mbah Rontek. Ini adalah ujian bagi kita semua, mari kita hadapi dengan iman dan keikhlasan, ujar salah satu ulama yang memimpin sholat berjamaah. Para pejabat tinggi merasa terpojok dan mulai mempertimbangkan untuk memindahkan kasus ke pengadilan yang lebih tinggi dan netral. Situasi semakin mendesak, dengan tekanan dari masyarakat yang tidak mau mundur dan terus menuntut keadilan bagi Mbah Rontek. Merespons tuntutan masyarakat, pihak berwenang akhirnya membentuk pengadilan baru dengan hakim-hakim yang lebih berpengalaman dan netral. Kami di sini untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa adanya pengaruh politik atau prasangka, ujar ketua pengadilan baru dengan suara tegas. Masyarakat berkumpul di pengadilan baru dengan harapan bahwa kasus Mbah Rontek akan diselesaikan dengan adil dan benar. Mbah Rontek diberikan kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan bahwa segala kekuatannya adalah kuasa Allah semata. Saya tidak pernah menggunakan ilmu sihir, segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin dan perlindungan Allah, ujar Mbah Rontek dengan penuh ketenangan. Hakim-hakim baru mulai memeriksa kembali semua bukti dan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak dengan lebih cermat. Ulama yang sebelumnya menyelidiki kasus ini memberikan pendapat mereka bahwa Mbah Rontek adalah seorang hamba Allah yang soleh dan bukan dukun. Kebal luka yang dialami beliau adalah karunia dari Allah bagi seseorang yang benar-benar taat dan beriman, jelas salah satu ulama. Masyarakat yang hadir di pengadilan baru merasa lebih tenang dan optimis bahwa keadilan akan ditegakkan kali ini. Pengadilan baru berjalan dengan lancar,
memberikan harapan bahwa kasus ini akan segera mencapai penyelesaian yang adil. Untuk memastikan keimanan dan ketulusan Mbah Rontek, para ulama terkemuka menguji beliau dengan berbagai pertanyaan mendalam tentang agama. Bagaimana Anda menjelaskan kekebalan Anda dari rajaman? Apakah ini bentuk keimanan atau ada sesuatu yang lain? Tanya salah satu ulama dengan serius. Mbah Rontek menjawab dengan hikmah yang mendalam, mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang relevan. Kebal saya bukan karena sihir, melainkan karena keimanan yang kuat dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa, jawabnya dengan penuh keyakinan. Para ulama lain kemudian memberikan pendapat bahwa Mbah Rontek menunjukkan tanda-tanda seorang wali Allah yang sejati. Dalam sejarah Islam, telah banyak contoh wali yang mendapatkan perlindungan dari Allah dalam menghadapi ujian, ujar salah satu ulama. Para hakim yang mendengarkan dengan seksama mulai menyadari bahwa Mbah Rontek tidak bersalah dan sebenarnya adalah seorang yang soleh. Kami tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuduh Anda secara adil. Semua ini adalah kesalahpahaman, ujar salah satu hakim dengan penuh rasa malu. Masyarakat yang menyaksikan proses ini merasa lega dan semakin yakin bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Pembuktian keimanan ini menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa kebenaran dan keimanan akan selalu menang atas prasangka dan ketidakadilan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan pembuktian keimanan, pengadilan baru akhirnya memutuskan untuk membebaskan Mbah Rontek dari semua tuduhan. Dengan ini, kami menyatakan bahwa Mbah Rontek tidak bersalah dan telah dinyatakan bebas dari semua tuduhan yang tidak berdasar, ujar Ketua Pengadilan dengan suara lantang. Warga yang hadir di pengadilan bersorak gembira, menyambut kebebasan Mbah Rontek dengan penuh syukur. Alhamdulillah, akhirnya keadilan ditegakkan dan nama baik kami kembali bersih, kata seorang ibu sambil menangis haru. Para hakim yang sebelumnya terlibat dalam rajaman merasa sangat menyesal dan mulai meminta maaf kepada masyarakat. Kami mohon maaf atas tindakan kami yang tidak adil. Semoga Allah menerima taubat kami, ujar salah satu hakim dengan suara gemetar. Masyarakat pun diminta untuk bertaubat atas fitnah dan prasangka yang mereka buat terhadap Mbah Rontek. Mari kita semua belajar dari kejadian ini untuk tidak mudah terpengaruh oleh gosip dan fitnah, ujar seorang ulama kepada jamaahnya. Warga mulai memahami bahwa kekebalan Mbah Rontek adalah bentuk perlindungan Allah terhadap hambanya yang taat dan soleh. Pembebasan Mbah Rontek menjadi pelajaran besar tentang pentingnya keimanan, keadilan, dan kebenaran dalam menjalani hidup. Dengan hati yang tenang dan penuh syukur, Mbah Rontek memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan urusan ibadahnya di Riyadh. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk kembali ke tanah air dengan aman dan damai, ujar Mbah Rontek sambil bersiap-siap untuk perjalanan pulang. Warga Riyadh yang telah mengenalnya dengan baik mengucapkan selamat jalan dan mendoakan keselamatannya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati perjalanan Anda, Mbah Rontek, kata salah satu warga sambil menepuk bahu beliau dengan penuh hormat. Di bandara, Mbah Rontek disambut dengan bunga dan doa dari para jamaah yang menghargai kebaikan dan keimanan beliau. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, ucapnya dengan tulus. Setibanya di Indonesia, Mbah Rontek diterima hangat oleh keluarga dan teman-temannya yang bangga atas kebaikan hatinya. Kisah Anda akan menjadi legenda yang mengajarkan pentingnya iman dan keadilan, ujar salah satu cucunya dengan penuh kekaguman. Mbah Rontek pun menceritakan pengalamannya di Riyadh kepada generasi muda, menanamkan nilai-nilai keimanan dan budaya yang kuat. Kisahnya yang penuh misteri dan hikmah Islami menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan bahwa kejujuran, keimanan, dan keadilan selalu akan menang dalam ujian hidup.